Terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat, izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta waktu. Bendungan itu mahal, Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada penilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah, ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Terakhir, Pak, saya bicara prasarana strategis. Pak, tadi rekan saya Pak Abdul Hadi sudah mengingatkan Bapak. Anggaran PS, Pak, itu 24 triliun. Anggaran induknya Cipta Karya itu hanya 12 triliun. Tidakkah Bapak berpikir bahwa prasarana ini harus punya balai sendiri, Pak? Sekarang Satker, Pak, gayanya ngalahin Bapak sebagai menteri. Ini sebelah saya Pak Edi nih, dia minta di sini tiba. Dia bilang tolong ganti Satker PS yang di Jambi. Pak Muklis di Lampung, Pak. Ini ngomong, Pak, ngomong ke saya, Pak. Titip jawab, titip omongan. Bapak ganti itu, Pak. Termasuk yang di NTB Bapak ganti itu. Pak, mengelola 24 triliun, Pak. Bapak bandingkan dengan Cipta Karya, Pak. Cipta Karya kan punya balai, Pak. Ini 24 triliun, Pak. Bapak serahkan ke tingkat Satker. Ini rasanya kurang strategis, Pak. Jadi mohon Bapak, mohon pandangan ini Bapak bisa Bapak pertimbangkan, Pak. Bisa Bapak pertimbangkan, Pak. Yang berikut, Pak. Saya baru sadar, Pak, kalau sekolah rakyat itu ternyata program unggulannya Bapak Prabowo. Saya baru sadar, Bang. Saya sampaikan itu. Saya pikir itu cuma koperasi, MBG, bendungan jaringan irigasi. Ternyata SR ini, Pak, ini programnya presiden strategis dan ada di sarana strategis. Pertanyaan saya, tahun 2026 di mana aja, Pak? Berapa buat NTB, Pak? Itu pertama. Pak Mori bisa dipersingkat. Iya, Pak, izin satu lagi, Pak. Soalnya ada hal baru, Pak. Tadi belum disinggung masuk-masuk. 2 menit, Pak. Izin. Saya mohon itu, Pak. Saya mencatat Pak Menteri dan saya tidak menyalahkan Bapak bahwa di beberapa tempat SR ini gagal tender. Saya mau menyatakan bahwa kenapa ini gagal? Ini wajar, ini barang baru. Apa yang terjadi di Maluku Utara, apa yang terjadi di Jawa Timur, di Banten, Jawa Barat 1, Gorontalo, Papua. Pak Menteri nggak usah khawatir, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Karena ini barang baru. Bapak harus memahami bahwa ini visinya Pak Presiden. Bapak harus kawal benar. Mendingan Bapak gagalin tender daripada ini
kacau nanti Pak dalam pelaksanaannya. Karena ini menyangkut uang negara. Terakhir Pak, terakhir. Saya agak heran Pak Ketua, nggak disinggung sama teman-teman lain. Kok ini PS bangun SPPG Pak? Nilainya nggak main-main Pak Ketua, 1,97 triliun tahun 2026. Untuk 220 tempat. 222 tempat. Kalau saya hitung, satu tempatnya sekitar 8,5 miliar Pak. Pertanyaan saya sama Bapak, bukankah kalau dapur-dapur itu dibikin secara mandiri oleh orang-orang yang memang mau berpartisipasi? Kalau ini nanti jadi, ini dapurnya buat siapa Pak? Kan mandiri itu Pak. Nah ini kan Bapak buat. Udah gitu angkanya cukup besar menurut saya, izin Pak ya, 8,5 tuh Pak. Karena kalau kami lihat di lapangan rata-rata orang bangun hanya 2 miliar. Ini 8,5 Pak. Mekanisme dan polanya seperti apa Pak? Dan ini 220 ini di mana aja? Teman saya sebelah bisikin saya karena dia mungkin bos nih, bos dapur Pak. Dia bilang, jangan salah kali Pak Menteri ini. Mungkin ini untuk 2.222. Saya bilang masa Pak Menteri salah, ini 222. Tadi saya dengar Pak Menteri bilang di 3T. Di 3T lebih parah lagi Pak. Ngelayani cuma 100-200 orang. Kan daerah terpencil Pak. Saya mohon penjelasan khusus terkait dengan ini. Karena ini barang baru Pak. Baru masuk nih Pak Ketua. Mungkin ini Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, nanti yang terakhir ini menarik yang tadi disampaikan Pak Mori, mungkin nanti Pak Menteri diperjelas, itu juga akan banyak pertanyaan, sistemnya nanti hibah kah atau apakah setelah itu dibangun ya, karena pengelolaannya kan bukan negara, perorangan. Ya, nanti mungkin nanti disampaikan Pak, mekanismenya mungkin perlu disampaikan. Saya persilahkan Pak Menteri. Terima kasih Ketua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, para anggota Komisi 5 yang kami hormati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para ketua, wakil ketua, dan para anggota Dewan Komisi 5 yang terhormat yang telah memberikan masukan kepada kami. Beberapa masukan atau arahan bimbingan akan kami tanggapi mungkin secara umum, secara tertulis. Tapi mungkin pada saat ini ada beberapa poin saja akan saya tanggapi. Jadi terkait arahan Pak Ketua terkait madrasah, kami sudah mengusulkan nomenklatur akan berubah Pak Ketua menjadi madrasah dan sekolah berbasis keagamaan lainnya Pak, dari sesuai arahan Bapak. Itu sebenarnya sudah kami bersurat ke Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Untuk pagu efektif dan pagu dipa Pak, mohon izin, memang betul Pak. Sore ini kami berharap pagu Kementerian PU yang per 10 November itu adalah 109,81 triliun, itu sudah berubah dari awal sekali. Dulu itu awal kan pertama kali, mungkin Bapak ingat sesuai Impres nomor 1 itu berawal dari hanya sekitar 29,57 triliun karena Impres nomor 1, kemudian bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan persetujuan dari Komisi 5 yang terhormat, dari mulai bulan Juli, September, Oktober, dan yang terakhir hari ini adalah 10 November, itu sudah 109,81 triliun. Dengan pagu dipa, betul yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, 119,6 triliun, tapi kan ada tambahan mengenai pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Setiap permohonan kami untuk bisa buka blokir untuk pemenuhan anggaran untuk Impres jalan daerah, utamanya untuk IJD tahap 2 dan tahap 3, totalnya adalah 1,5 triliun, maka pagu efektif yang kami usulkan pada sore hari ini berubah menjadi 111 triliun 744 miliar 811.540 rupiah
Sehingga dengan begitu total Pagu Dipa Kementerian PU untuk tahun anggaran 2025 menjadi 120 triliun 21 miliar 319.150 rupiah. Ada sedikit perbedaan berkisar sekitar 9 triliun karena memang fungsi sekolah renovasi sekolah yang dulu ada di Kementerian PU sudah ditarik balik ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, cuman anggarannya tetap dititipkan di kami tapi dalam posisi diblokir. Jadi itu sampai detik ini pun kami sudah mohon ditarik tapi tetap tidak ditarik, Pak. Itu makanya kemudian antara Pagu efektif dengan Pagu Dipa itu ada perbedaan angka, Pak, izin. Yang kedua, untuk upaya percepatan serapan anggaran telah dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, percepatan program kerakyatan antara lain P33I, preservasi jalan jembatan, Sanimas, dan pembangunan TPS 3R, Pansimas juga PISU, serta juga penyelesaian buka blokir non-efisiensi. Kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk memperjuangkan tambahan anggaran untuk kekurangan alokasi impres utama Pak untuk tahun anggaran 2026. Kami sudah mengusulkan untuk impres jalan daerah dan juga impres irigasi, tapi ini masih sedang dalam proses. Harapan besar kami Bapak-Bapak di Banggar yang sedang bisa duduk di Banggar bisa memberikan support kepada kami. Begitu Pak, sedikit tanggapan dari kami. Yang banyak lainnya tadi saya catat ada 28 masukan dari para anggota Dewan yang terhormat. Insya Allah kami akan memberikan jawaban tertulis dalam waktu singkat agar kami bisa memberikan jawaban yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Kami ucapkan terima kasih Pak, Bapak Ibu sekalian yang terhormat atas arahan bimbingannya. Kami berharap bimbingan Bapak Ibu sekalian tetap berkenan Bapak lakukan untuk dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.